Halo, remaja hebat dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Ruang Tumbuh, sebuah ruang aman untuk kita belajar, memaknai hidup, dan bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Bersama saya, Galih. Dan saya Lili. Selama 2 jam ke depan, kita akan menemani kalian mengupas tuntas rahasia-rahasia kecil yang bisa membawa perubahan besar dalam hidup, terutama soal performa akademik dan mental kita. Betul sekali, hari ini kita punya topik yang sangat spesifik dan game changer banget buat kalian yang sedang berjuang di SMA atau semester awal kuliah. Kita akan bedah 5 kebiasaan pagi yang bikin nilaimu naik 50 poin dalam 30 hari. Angka 50 poin itu bukan angka sembarangan ya, tapi metafora dari peningkatan performa kognitif yang signifikan. Kita tidak akan bicara soal belajar 24 jam, tapi soal mengoptimalkan otak sejak bangun tidur. Yuk, kita langsung masuk ke pembahasannya. Banyak dari kita yang merasa bangun pagi itu berat, rasanya otak masih kabut atau brain fog, dan akhirnya malas belajar. Padahal pagi hari adalah kunci settingan otak untuk seharian. Kira-kira, apa sih kebiasaan pertama yang secara biologis dan psikologis paling krusial dilakukan saat bangun tidur supaya otak siap tempur? Pertanyaan yang bagus. Kebiasaan pertama ini sering diremehkan, padahal efeknya ke neurobiologi otak sangat masif. Kebiasaan itu adalah paparan cahaya matahari pagi dan hidrasi segera. Konsep ini sangat ditekankan oleh Andrew Huberman, seorang neuroscientist dari Stanford University. Dalam banyak kuliahnya dan podcast Huberman Lab, beliau menjelaskan mekanisme mata dan otak kita. Ketika retina mata kita menangkap cahaya matahari pagi, bukan cahaya lampu ya, tapi cahaya natural, itu mengirimkan sinyal ke suprachiasmatic nucleus di otak. Sinyal ini memicu pelepasan kortisol yang sehat di pagi hari. Kortisol pagi ini penting bukan sebagai hormon stres yang buruk ya, tapi sebagai sinyal bangun dan fokus. Ini juga mengatur timer untuk pelepasan melatonin atau hormon tidur nanti malam, sehingga siklus tidur kita teratur. Tidur yang teratur adalah fondasi memori jangka panjang atau long-term memory. Jadi kuncinya ada di timing kortisol dan rehidrasi otak ya. Kalau kita bedah lebih dalam, bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata? Karena kadang remaja bangun kesiangan atau kamarnya tidak kena matahari. Betul, kuncinya adalah konsistensi. Mari kita lihat 3 skenario penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Skenario pertama, bagi yang kos atau kamarnya tidak ada jendela langsung, begitu bangun jangan buka HP dulu. Langsung minum 1 gelas besar air putih, sekitar 500 ml. Lalu keluar kos atau rumah sebentar saja, sekitar 10-15 menit. Jalan kaki ringan di depan pagar atau duduk di teras. Cahaya matahari pagi bahkan saat mendung punya lux atau satuan cahaya yang jauh lebih tinggi dari lampu kamar. Ini akan membunuh rasa kantuk lebih cepat daripada kopi. Skenario kedua, saat menghadapi hari ujian atau presentasi penting, biasanya rasa cemas atau anxiety tinggi di pagi ini. Lakukan teknik ini, minum air, lalu berdiri di bawah sinar matahari sambil melakukan physiological sigh. Tarik nafas 2 kali lewat hidung, buang panjang lewat mulut. Kombinasi cahaya pagi dan teknik pernapasan ini menyeimbangkan oksigen di otak dan menenangkan sistem syaraf otonom. Hasilnya, kamu masuk ruang ujian dengan fokus tajam, bukan panik. Skenario ketiga, untuk yang sering begadang mengerjakan tugas. Bangun tidur pasti pusing, jangan langsung hajar kafein. Air putih dulu, untuk membuang racun sisa metabolisme malam, lalu cari cahaya. Cahaya ini akan mereset ritme sirkadian tubuh yang berantakan karena begadang, sehingga pemulihan energi untuk belajar di siang hari bisa lebih cepat. Tanpa ini, seharian kamu akan merasa zombie, dan materi kuliah cuma lewat doang. Penjelasan yang sangat masuk akal secara biologis. Jadi, fondasinya adalah biologi dulu ya, sebelum kita bicara teknik belajar. Nah, setelah tubuh bangun, tantangan berikutnya biasanya adalah perasaan overwhelmed atau kewalahan. Banyak tugas, banyak materi, rasanya pusing duluan sebelum mulai. Ada nggak sih kebiasaan pagi yang bisa membereskan kekacauan mental ini sebelum kita mulai belajar? Tentu ada. Kebiasaan kedua ini berkaitan dengan manajemen kognitif dan emosional, yaitu menulis jurnal pagi atau morning pages. Konsep ini dipopulerkan oleh Julia Cameron dalam bukunya The Artist's Way. Meskipun awalnya ditunjukkan untuk seniman,
Teknik ini sangat efektif untuk pelajar. Morning pages adalah menulis 3 halaman atau secukupnya tentang apa saja yang ada di pikiranmu saat itu, secara aliran kesadaran atau stream of consciousness. Secara psikologis, ini berfungsi sebagai brain dump. Otak kita punya kapasitas pemrosesan yang terbatas di working memory atau memori kerja. Kalau working memory penuh dengan kecemasan, misalnya, nanti bisa nggak ya? Tugas fisika belum kelar. Maka ruang untuk memproses materi pelajaran jadi sempit. Dengan menuliskannya, kita memindahkan beban itu dari otak ke kertas. Kita membersihkan cache mental kita. Menarik sekali. Jadi seperti membuang sampah pikiran sebelum memasukkan makanan berupa ilmu pengetahuan ya. Tapi kadang remaja bingung apa yang harus ditulis. Bisa berikan contoh konkret penerapannya supaya tidak bingung saat memegang pulpen? Tentu, ini fleksibel. Mari kita lihat 3 skenario penerapannya. Skenario pertama, saat sedang stuck atau buntu dalam skripsi atau tugas akhir. Bangun pagi, tuliskan semua ketakutanmu dan kebingunganmu. Misalnya, aku takut dosen pembimbing marah. Aku bingung bab 3 mulai dari mana. Setelah ditulis, biasanya otak logis atau prefrontal cortex akan mengambil alih dari otak emosional atau amigdala. Kamu akan tiba-tiba menemukan solusi kecil. Oke, aku nggak perlu selesaikan bab 3 hari ini, aku cuma perlu cari 3 referensi jurnal. Jurnal pagi mengubah kecemasan abstrak menjadi rencana konkret. Skenario kedua, saat ada konflik interpersonal, misal berantem sama pacar atau teman sekelas yang bikin nggak fokus belajar. Tuliskan semua kekesalanmu di kertas. Marah-marah di kertas itu aman. Setelah emosi tertuang, kamu bisa menutup buku jurnal itu dan berkata pada diri sendiri, "Oke, masalah emosi sudah aku simpan di buku ini. Sekarang saatnya aku fokus belajar." Ini teknik compartmentalization atau pengkotak-kotakan yang sehat. Skenario ketiga, bentuknya gratitude journal atau jurnal rasa syukur. Ini merujuk pada riset psikologi positif dari Martin Seligman. Sebelum mulai hari, tulis 3 hal sederhana yang disyukuri. Bersyukur internet lancar. Bersyukur ada kopi. Ini memicu dopamin dan serotonin. Otak yang dalam keadaan positif atau positif affect terbukti secara ilmiah lebih cepat menyerap informasi baru dan lebih kreatif dalam memecahkan soal-soal sulit dibandingkan otak yang stres atau netral. Jadi, nilaimu naik karena state of mind kamu positif. Wah, penjelasan yang sangat komprehensif tentang persiapan mental dan biologi. Sekarang saya ingin membalik posisi. Tadi kita sudah bahas persiapan tubuh dan mental. Sekarang masuk ke eksekusi. Seringkali remaja sudah bangun, sudah segar, tapi bingung mau mulai dari mana karena tugasnya menumpuk. Akhirnya malah scrolling HP berjam-jam atau prokrastinasi. Bagaimana cara mengatasi ini di pagi hari agar produktivitas melonjak? Pertanyaan yang sangat krusial. Ini adalah jebakan terbesar pelajar, prokrastinasi atau penundaan. Kebiasaan pagi ketiga untuk mengatasi ini adalah Eat That Frog. Istilah ini sangat terkenal dari buku Brian Tracy yang berjudul Eat That Frog. Konsep dasarnya diambil dari kutipan Mark Twain, jika pekerjaanmu adalah memakan katak, sebaiknya itu hal pertama yang kamu lakukan di pagi hari. Katak di sini adalah metafora untuk tugas yang paling sulit, paling penting, dan paling mungkin kamu tunda-tunda. Secara neuroscience, di pagi hari, willpower atau tekad kita masih penuh. Willpower itu seperti baterai. Semakin siang, semakin habis karena dipakai untuk mengambil keputusan-keputusan kecil. Kalau tugas tersulit, misalnya latihan soal matematika bab integral, dikerjakan siang atau sore hari saat baterai mental lemah, pasti akan ditunda. Tapi kalau dikerjakan pagi-pagi, kita dapat suntikan dopamin besar karena rasa pencapaian atau sense of achievement yang bikin kita semangat seharian. Konsep willpower yang seperti baterai itu masuk akal sekali, jadi kita harus pakai energi terbaik untuk tantangan terberat ya. Tapi praktiknya seringkali sulit, karena tugas yang berat itu menakutkan. Bisa berikan contoh aplikasinya biar lebih terbayang? Tentu, kuncinya adalah identifikasi kataknya. Berikut 3 skenario penerapannya. Skenario pertama, persiapan UTBK atau ujian masuk perguruan tinggi. Kataknya biasanya adalah subtes yang paling kamu benci, misal pengetahuan kuantitatif. Bangun tidur, setelah minum dan journaling, langsung kerjakan 5-10 soal kuantitatif. Jangan buka HP, jangan cek notifikasi. Selesaikan itu dulu. Rasanya akan sangat melegakan.
Wah, hal terberat hari ini sudah selesai. Sisa harinya, belajar sejarah atau sosiologi akan terasa ringan. Skenario kedua, untuk mahasiswa yang punya tugas makalah menumpuk. Jangan mulai dengan mengedit cover atau mencari gambar, itu tugas mudah atau receh. Mulailah dengan membuat kerangka berpikir atau outline utama. Itu bagian terberat yang butuh energi otak paling besar. Dedikasikan 90 menit pertama pagi harimu untuk ini. Ini juga sejalan dengan konsep deep work dari Cal Newport, yaitu kerja fokus tanpa distraksi pada tugas yang menuntut kognitif tinggi. Skenario ketiga, saat kerja kelompok, tapi teman-teman pasif. Kataknya adalah membagi tugas dan memulai inisiatif. Pagi hari, buat breakdown tugas di grup chat, lalu kerjakan bagianmu yang paling sulit. Dengan kamu menyelesaikan bagian tersulit di awal hari, kamu menjadi role model energi bagi teman-temanmu. Kamu tidak akan terbebani pikiran, dulu tugas kelompok belum disentuh sepanjang hari. Kebiasaan pagi ini yang dilakukan konsisten selama 30 hari akan membuatmu menyelesaikan tugas-tugas berat yang biasanya kamu hindari. Akumulasi penyelesaian tugas berat inilah yang secara langsung menaikkan nilai akademikmu secara drastis. Luar biasa. Jadi, Eat That Frog dikombinasikan dengan deep work. Sekarang saya ingin bertanya tentang aspek fisik. Kita tahu remaja sekarang banyak yang sedentary atau kurang gerak, lebih banyak duduk di depan laptop atau HP. Apakah ada kebiasaan fisik di pagi hari yang spesifik untuk mendongkrak performa otak, bukan sekedar untuk jadi kurus atau berotot? Ada, dan ini didukung oleh data ilmiah yang kuat. Kebiasaan keempat adalah latihan kardio intensitas sedang selama 20 menit. Rujukan utamanya adalah buku Spark, The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain, karya Dr. John Ratey, seorang profesor psikiatri dari Harvard Medical School. Dr. Ratey menjelaskan bahwa olahraga bukan hanya untuk badan, tapi utamanya untuk otak. Saat kita melakukan aktivitas aerobik seperti lari pagi, lompat tali atau bersepeda cepat di pagi hari, tubuh memompa darah lebih banyak ke otak. Tapi yang paling ajaib, olahraga memicu pelepasan protein yang disebut BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Dr. Ratey menyebut BDNF ini sebagai miracle grow atau pupuk ajaib bagi otak. BDNF membantu menumbuhkan sel otak baru atau neurogenesis dan memperkuat koneksi antar neuron atau sinapsis. Artinya, setelah olahraga, otakmu secara fisik lebih siap untuk mempelajari hal baru dan mengingatnya. Jadi olahraga pagi itu seperti mengupgrade hardware otakmu sebelum dipakai belajar. Istilah pupuk ajaib bagi otak itu sangat menarik. Jadi kita literally menumbuhkan kapasitas otak ya. Tapi banyak remaja beralasan nggak punya waktu atau malas lari keluar. Bagaimana menyiasatinya dalam rutinitas yang padat? Betul, kuncinya jangan dipersulit. Tujuannya adalah menaikkan detak jantung, bukan jadi atlet olimpiade. Berikut 3 skenario penerapannya. Skenario pertama untuk yang sibuk dan harus berangkat sekolah pagi-pagi. Lakukan HIIT atau High Intensity Interval Training singkat di kamar. Cukup 7-10 menit. Misalnya kombinasi jumping jacks, burpees, dan high knees. Lakukan sekuat tenaga sampai ngos-ngosan. Itu sudah cukup memicu aliran darah ke otak dan melepaskan endorfin serta dopamin yang bikin mood bagus seharian. Skenario kedua, tipe auditori atau yang suka mendengarkan musik atau podcast. Gunakan waktu olahraga pagi untuk stacking habit atau menumpuk kebiasaan. Jalan cepat atau jogging keliling kompleks selama 20-30 menit sambil mendengarkan review materi pelajaran lewat audio atau podcast edukatif. Jadi tubuh bergerak memicu BDNF, telinga menyerap materi, saat sampai rumah, materi itu akan lebih nempel karena kondisi otak sedang prima. Skenario ketiga, untuk mengatasi stres ujian. Saat minggu ujian, biasanya kita memotong waktu olahraga buat belajar. Itu salah besar. Justru saat ujian, luangkan 15 menit pagi untuk senam atau yoga yang dinamis. Gerakan fisik memetabolisme hormon stres atau kortisol yang menumpuk. Dengan membuang kortisol lewat keringat, otak prefrontal cortex atau pusat logika bisa bekerja kembali, sehingga saat baca soal ujian tidak ngeblank. Jadi olahraga pagi itu investasi waktu, bukan buang waktu ya. Terakhir, saya ingin menggali tentang aspek visualisasi. Kita sering dengar tentang law of attraction atau manifestasi. Tapi apakah ada pendekatan psikologis ilmiah tentang kebiasaan pagi yang berkaitan dengan visi atau tujuan kita supaya nilai kita naik? Tentu ada, dan kita akan menggunakan pendekatan psikologi sibernetika, bukan klinik. Kebiasaan kelima adalah visualisasi proses atau mental rehearsal.
Ini diambil dari buku klasik Psycho-Cybernetics karya Dr. Maxwell Maltz. Dr. Maltz adalah seorang ahli bedah plastik yang menemukan bahwa perubahan fisik, operasi wajah, tidak selalu mengubah citra diri pasien. Ia menyimpulkan bahwa sistem saraf manusia tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan dengan sangat jelas. Kebiasaan paginya adalah, luangkan 5 menit duduk diam, tutup mata, dan bayangkan proses belajarmu hari ini. Hati-hati, jangan hanya membayangkan, dapat nilai 100, itu visualisasi hasil. Tapi bayangkan prosesnya. Bayangkan kamu duduk di meja belajar, membuka buku yang sulit, merasa bingung, tapi kemudian kamu membayangkan dirimu tetap tenang, mencari jawaban, dan akhirnya paham. Oh, jadi bedanya di visualisasi proses ya? Kita melatih otak menghadapi kesulitan secara imajiner dulu. Kenapa ini bisa bikin nilai naik? Karena ini mengurangi resistensi mental dan kecemasan. Saat kamu benar-benar menghadapi soal sulit itu, di dunia nyata, otakmu merasa dejavu. Oh, aku sudah pernah menghadapi situasi ini di kepalaku tadi pagi, dan aku berhasil mengatasinya. Ini membangun kepercayaan diri atau self-efficacy. Mari kita lihat aplikasinya. Skenario pertama, menghadapi presentasi tugas. Pagi hari, visualisasikan dirimu berdiri di depan kelas. Bayangkan jantungmu berdebar, tapi kemudian bayangkan kamu menarik nafas, tersenyum, dan menjelaskan slide pertama dengan lancar. Bayangkan teman-teman mengangguk paham. Ini disebut desensitization, mengurangi rasa takut lewat paparan imajiner. Skenario kedua, belajar materi yang membosankan. Visualisasikan dirimu membuka buku tebal itu dengan rasa ingin tahu. Bayangkan kamu menemukan fakta menarik. Kamu sedang memprogram Reticular Activating System, RAS di otakmu, untuk mencari hal menarik dari materi itu. Hasilnya, saat belajar beneran, kamu lebih tahan banting dan tidak cepat bosan. Skenario ketiga, hari H ujian. Pagi hari, visualisasikan kamu masuk ruang ujian, duduk di kursi, menerima lembar soal. Bayangkan kamu melihat soal nomor 1 yang susah. Rasakan kepanikannya sebentar, lalu visualisasikan kamu menenangkan diri. Melewati soal itu, mengerjakan soal lain, dan kembali lagi ke soal tadi dengan ide baru. Mental rehearsal ini membuatmu tidak kaget saat ada soal jebakan, sehingga nilaimu selamat. Tidak terasa, 120 menit berlalu. Kita sudah membedah 5 kebiasaan pagi. Paparan cahaya dan hidrasi dari Huberman, jurnal pagi dari Julia Cameron, Eat That Frog dari Brian Tracy, olahraga pemicu BDNF dari John Ratey, dan visualisasi proses dari Maxwell Maltz. Ingat, kuncinya bukan melakukan kelimanya dengan sempurna besok pagi, tapi mulailah dari 1 atau 2. Konsistensi selama 30 hari adalah kunci neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah dan menjadi lebih cerdas. Benar, nilai naik 50 poin itu hanyalah dampak sampingan dari pribadi yang bertumbuh menjadi lebih disiplin, sehat, dan tangguh.